Kemarin disinggung ini Bung Rocky oleh Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, di depan Presiden langsung. Pak Jokowi mungkin tersinggung karena ditegur oleh MUI. Itu yang dikritik oleh Anwar Abbas bahwa ada ketimpangan kepemilikan tanah. Ya betul. Tetapi itu yang legal yang disebut itu. Oleh sebab itu Pak Jokowi menjawab, loh, itu kan terjadi dulu. Dan sekarang sebut aja siapa menteri-menteri utama di kabinet yang nggak punya tanah. Kalau tidak percaya datang ke kantor saya. Saya punya. Siapa yang punya HPH sekian juta hektar dan kapan dikeluarkannya? Tahun berapa, oleh siapa, saya punya. Kalau saya tidak salah, sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi, turun ya menjadi 0,39. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik. Dan karena itu jangan tersinggung, karena orang tahu bahwa Pak Jokowi lalu akumulasinya dapat dari mana. Kita sekarang justru akan memperbaiki. Jadi benar, kata Pak Jokowi, justru kita sekarang mulai menghentikan itu. Cuma dalam bidang pertanahan indeks ini kita sangat memprihatinkan, itu 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, Tadi yang paling parah itu mafia tanah, itu bukan main-main. Lalu apakah Rocky Gerung dengan membeli tanah garapan dari mafia tanah bisa dibilang ikut serta bekerja sama dengan mafia tanah? Yang mana mafia itu sudah ditangkap dan diproses secara hukum karena diduga pemalsuan dokumen dan penyerobotan sebidang tanah yang dimiliki oleh Sentul City sesuai HGB 2411 dan 2412. Abang dapat tempat ini dari siapa? Kan pasti tahu. Jalan itu hiking, Oh ya. lari itu. Lihat ada tebing tuh. Ternyata tebingnya terlantar. Karena terlantar saya mau akalin itu. Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak Ibu sekalian? Banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Presiden Jokowi diam-diam itu bagi-bagi sertifikat, itu juga politis. Jangan dipercaya omongannya. Nah ini kan ibarat mendulang air memercik ke wajah sendiri. Meski sempat mendapat sorotan dari politisi, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 5.000 lebih sertifikat tanah kepada warga di Kalimantan Selatan. Menurut Presiden, tak ada pengibulan dalam bagi-bagi sertifikat. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar. Ini. Ya 10-an, lupa saya, mungkin 12-13 tahun lah itu dampaknya. Lalu mulai diterap, didiamin supaya turun tanahnya, baru dibikin fondasi. Datanya Saya nggak diperintah siapa-siapa. Ini suka-suka saya aja tuh, itu netral. Karena terlantar, saya mau akalin. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor angkat bicara terkait sengketa lahan antara pengamat politik Rocky Gerung dan PT Sentul City Tbk. Berdasarkan pemeriksaan BPN, lahan yang digarap oleh Rocky dan dijadikan tempat tinggal itu bersertifikat hak guna bangunan milik PT Sentul City. Artinya yang berhak atas kepemilikan tanah di Bojongkoneng, Bogor adalah PT Sentul City. Jelas ya, status tanah Sentul City bagaimana dalam kasus Ini sebenarnya arogansi dari pengembang besar yang ingin menggusur tanah. ramai soal Rocky Gerung yang diduga menyerobot tanah milik Sentul City. Dan seluruh persyaratannya bersih. Kan saya tanya apakah ada sengketa, itu nggak ada sengketa. Lalu saya bayar Indonesia, kita wajib tahu bahwa setiap kali mau transaksi jual beli tanah harus jelas dokumennya dan harus dicek ke Badan Pertanahan Negara. Namun menurut BPN, lahan yang ditempati Rocky Gerung di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor tersebut bersertifikat hak guna bangunan atau HGB milik PT Sentul City Tbk. Sementara yang jumlahnya 90
itu hanya menguasai 41% lahan. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Saya anggap itu semacam kurang ajaran, karena dia bilang saya harus keluar dari rumah itu yang saya tempati dari 2009. Dia suruh bongkar rumah saya. Kenapa ini nggak diurus, sertifikat ini nggak diurus, urus sertifikat tanah itu. Apakah tanah itu clean and clear? Dan bagaimana sejarahnya tanah yang mau kita beli tersebut? Apakah tanah yang masih bersengketa atau tidak jelas statusnya milik siapa? Apakah mau kita beli atau tidak? Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak Ibu sekalian? Banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Lalu apa? Abang dapat tempat ini dari siapa? Kan pasti tahu. Itu jalan itu hiking, Oh ya. lari-lari itu. Lihat ada tebing tuh. Ternyata tebingnya terlantar. Karena terlantar saya mau akalin itu. Semua itu kembali pada diri kita masing-masing, tetap patuh hukum. Dan jangan beli tanah yang nggak jelas, apalagi sampai merampas tanah yang bukan hak milik kita. Kenapa ini nggak diurus, sertifikat ini nggak diurus, urus sertifikat tanah itu. Nggak ada yang mau beli ini bilang saya bisa bentuk. Jadi saya beli aja. Sementara jumlah usaha mikro dan ultramikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Usaha mikro, usaha ultramikro. Memang banyak yang nggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saja nanti dari MUI, dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Nggak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang. Akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya mekar. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menghadiri acara yang sama dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam kedua, dan kedua-duanya memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Anwar Abbas mengakui memang indeks ketimpangan atau Gini rasio di era Jokowi memang menurun. Dari 0,41 sebelum Jokowi menjabat, kini sudah berada di posisi 0,39. Namun dia melontarkan kritik, bahkan ketimpangan di bidang pertahanan masih sangat dalam jurangnya. Dia menyebut saat ini 1% penduduk Indonesia menguasai 59% lahan yang ada di Indonesia. Cuma dalam bidang pertanahan, indeks Gini kita sangat memprihatinkan, 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99%, itu hanya menguasai 40% lahan yang ada di negeri ini, tuturnya. Setelah Anwar Abbas, giliran Joko Widodo memberikan pidato. Jokowi yang telah disiapkan bahan pidato beberapa lembar kertas, tidak membacakannya dan lebih memilih untuk menjawab kritikan Anwar Abbas. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Ya harus saya jawab, Pertama yang berkaitan dengan lahan dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Harus saya jawab, tegasnya.
Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah saat ini juga tengah melakukan reformasi agraria. Pemerintah akan menyisir lahan-lahan konsesi yang diberikan kepada segelintir orang, baik dalam bentuk HGU maupun HGB, namun ditelantarkan. Mungkin insya Allah bulan ini akan saya mulai atau mungkin bulan depan untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan. Karena banyak sekali konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain, ucapnya. Targetnya mencapai 12 hektar, sedangkan hingga saat ini sudah mencapai 4,3 juta hektar yang akan dibagikan. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam kedua. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menuturkan akan membagikan lahan hingga puluhan hektar. Pemberian lahan juga pernah ia sampaikan saat pertemuan Persis di Bandung lalu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan. Akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi hektar, 50.000 hektar. Silahkan datang ke saya. Nanti bisa diantar Pak Anwar Abbas, kata Jokowi. Akan tetapi, pemberian tanah tersebut tidak secara cuma-cuma. Jokowi mensyaratkan harus ada tujuan yang jelas, penggunaan lahan tersebut untuk apa, dan sebagainya. Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible, artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu akan saya berikan, imbuhnya. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Selain tujuan jelas, Jokowi juga mengatakan syaratnya tidak boleh menentukan lokasi lahan. Lahan yang akan diberikan, tapi yang menentukan lokasi adalah dirinya sendiri. Silahkan untuk apa, tapi jangan menunjuk, Pak, saya yang di Kalimantan saja. Jangan. Saya yang memutuskan, oh Bapak butuh 10.000, ya saya berikan, nih ada di Sumatera. Oh 50.000, saya ada nih di Kalimantan, silahkan. Dengan sebuah visibility yang hitung-hitungan dan kalkulasi yang jelas, paparnya. Jokowi mengatakan akan berusaha untuk memberikan kebutuhan lahan tersebut. Akan tetapi, jika benar-benar berminat harus memenuhi syarat yang ditentukan. Saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah, karena saya punya banyak lahan. Stok saya banyak, tapi nggak saya buka kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya, diantar oleh Buya Anwar Abbas, sambungnya. Saya atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan kalau saya ini salah, itu kesalahan saya, bukan kesalahan Majelis Ulama Indonesia ya. Sementara jumlah usaha mikro dan ultramikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, ya, 63,3 juta pelaku. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Usaha mikro, usaha ultramikro. Memang banyak yang nggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saja nanti dari MUI, dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Nggak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang, akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya Mekar. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang.